warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kita di acara teman sahur. Insyaallah beberapa menit ke depan kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu puasa dan khilafah mempersatu umat. Seperti apa? Nanti kita akan tanya kepada narasumber kita. Dan alhamdulillah sekarang sudah hadir bersama saya narasumber kita, Ustadz Abu Musab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ini menarik nih Ustadz mengenai tema kita. Sedikit bisa Ustadz jelaskan mengenai tema kita ini pada pagi hari ini Ustadz? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, alhamdulillah sudah beberapa hari kita memasuki ibadah puasa, dibarengi dengan bacaan Al-Quran, dan malamnya kita qiyamul lail. Alhamdulillah kita bisa melaksanakannya dalam keadaan sehat walafiat, dan ini adalah karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan. Semoga dengan ini kita mendapatkan banyak pahala. Amin. Kita dihapus dosa-dosanya, dan kita bisa bersama dengan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan bersama dengan Rasulullah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Puasa sudah berjalan beberapa hari, coba kita evaluasi dulu kira-kira apa yang membuat puasa kita jadi kurang amalannya. Mungkin marah-marah ya, tidak tanpa sengaja atau disengaja kan marah kepada orang lain. Mungkin ada kata-kata kita menyinggung perasaan orang lain, dan hal-hal yang tidak berguna kita laksanakan. Coba kita evaluasi dan kita bersihkan itu. Dan biasanya kalau pemateri-pemateri yang lain pasti sudah banyak di media online menjelaskan tentang kewajiban puasa, pahalanya, keutamaannya orang-orang yang berpuasa, tapi jarang yang mengangkat tentang persatuan. Jarang sekali. Saya sudah beberapa kali sholat di masjid melihat para khotib jarang yang mengangkat soal persatuan. Padahal ibadah puasa, salah satu ibadah dalam bulan suci Ramadan itu mampu menyatukan kaum muslimin. Kita lihat semua rame-rame sahur, rame-rame berbuka puasa, bahkan sholat tarawih juga di masjid berbondong-bondong tanpa dikomandai, tanpa diarahkan. Mereka yang kesadaran sendiri datang bersatu tanpa melihat perbedaan status sosial, suku bangsa, ras atau apapun itu, semua duduk bersama-sama, menahan syahwat, ingin makan minum, ditahan semuanya, agar apa? Ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia keluar menjadi pribadi yang bertakwa. Itu keutamaan puasa yang sulit kita dapatkan di luar bulan lain. Kalau di luar bulan puasa itu, maka orang malas ke masjid. Masjid itu penuh kalau bulan puasa saja. Ya, kelihatan pas bulan Ramadan saja. Orang mengaji juga tidak malu lagi, berani di depan umum baca Al-Quran. Yang penting targetnya terpenuhi satu bulan, misalnya khotam 1 kali atau 2 kali. Di luar bulan suci Ramadan itu tidak ada. Nah, dan tema kita kan bukan saja puasa, ada ajaran Islam yang lain yang sebenarnya bisa mempersatukan umat Islam, yaitu apa? Yaitu khilafah. Khilafah artinya suatu sistem kepemimpinan yang menyatukan seluruh kaum muslimin. Dan itu pernah ada pada zaman Rasulullah, yaitu dilanjutkan dengan Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Jadi puasa dan khilafah itu persamaannya apa? Sama-sama ajaran Islam. Hanya bedanya, kalau puasa itu pada bulan suci Ramadan, dan
30 hari saja. Setelah itu orang-orang banyak yang lupa, tidak melanjutkan lagi kebiasaan sholat berjamaah, kebiasaan berpuasa, itu banyak yang lupa, sehingga masjid kembali sepi. Tapi puasa itu mampu membuat kita menjaga diri dari hal-hal yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah. Ketika di luar bulan suci Ramadan, harusnya itu berefek kepada kita. Misalnya kalau di dalam bulan suci Ramadan kan yang disuruh ditahan yang halal-halal saja toh. Makan halal, minum halal, dan sebagainya itu halal. Dan ternyata kita mampu gitu menahan itu. Setelah di luar bulan suci Ramadan, harusnya perkara-perkara yang haram bisa kita tinggalkan. Karena yang halal saja bisa kita tinggalkan, apalagi yang haram. Itu kekuatan puasa. Ya, sedikit saya potong Ustaz ini. Iya. Mengenai puasa sendiri. Iya. Kita lihat kan sekarang ini hampir semuanya ya melaksanakan bulan Ramadan itu hari yang sama. Semua itu serentak. Kan kita kembali kepada tahun-tahun sebelumnya, Ustaz. Itu kan terjadi perbedaan antara satu Ramadan dengan satu Syawal. Bagaimana pendapatnya, Ustaz? Ya, benar itu. Jadi dalam satu sisi puasa mampu menahan diri, mampu membuat umatnya bertahan dari hal-hal yang dihalalkan Allah ya. Tapi di sisi lain kita sedih juga. Ini kenapa terjadi perbedaan hari raya atau perbedaan satu Ramadan? Jangankan tahun lalu, tahun ini saja ada 6 negara yang puasanya sendiri. Kalau tahun lalu juga kejadian seperti itu dan berulang-ulang. Sampai orang di luar Islam mengatakan bahwa Islam itu tidak bisa bersatu. Mengapa bisa demikian? Itu karena kita belum memiliki satu pemimpin, sehingga suara itu bisa berbeda-beda. Kalau belum ada pemimpin, masing-masing akan memegang pendapatnya. Oh, rukyat global yang terbaik, rukyat lokal, atau oh hisab saja, tidak usah melihat bulan, tapi kita cukup berhitung. Masing-masing akan memegang teguh pendapatnya. Tapi ketika ada seorang khalifah yang dipilih, diangkat, ketika dia menentukan hari Ramadan berdasarkan dengan satu pendapat syar'i, maka semua akan meninggalkan pendapatnya dan mengikuti ketetapan khalifah itu, karena ada kaidah fikihnya, amrul imam yarfa'u khilaf. Perintah dari imam itu menghilangkan perbedaan pendapat. Jadi kalau khalifah kita menetapkan berdasarkan rukyat global, satu Ramadan itu jatuh pada hari Kamis misalnya, maka kalau ada perbedaan pendapat, maka pendapat mereka itu ditinggalkan dan mengikuti pendapat dari khalifah. Apakah pernah ada seperti itu dalam sejarah? Oh, pernah. Misalnya Khalifah Abu Bakar ingin memerangi orang-orang yang yang tidak membayar zakatnya. Terus Khalifah Umar waktu itu belum khalifah, ya Muawiyah, Tawfiq atau Tafiq itu, pembantunya khalifah, punya pendapat lain, mengatakan bahwa apakah engkau ingin membunuh orang-orang yang sudah bersahadat, yang sudah memeluk Islam, sedangkan aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah suatu kaum yang telah bersahadat, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dibalas juga dengan dalil sama Khalifah Abu Bakar, aku akan memerangi mereka yang memisahkan kewajiban zakat dari kewajiban sholat. Kan jelas itu dalam Al-Quran, aqimus sholat wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu menggunakan huruf sambung wa, artinya dua kewajiban itu setara. Ketika ada yang mengingkari sholat, kan kita bilang kafir kan. Berarti kalau ada yang ingkar terhadap zakat, itu juga kafir. Berarti boleh memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Dan itu kemudian diikuti oleh Khalifah Umar, ditinggalkan, lebih mengacu kepada pendapat Khalifah Abu Bakar. Dan itu akan terjadi. Insya Allah banyaklah contohnya. Misalnya mahar ya, talak, misalnya talak itu atau cerai. Kalau pada zaman Khalifah Abu Bakar, satu kali kita omong cerai sama istri itu sudah dianggap 3 kali. Dan itu terjadi. Para sahabat yang lain punya pendapat yang beda juga, tapi mereka samina wa ta'ana dengan Khalifah Abu Bakar. Ketika Khalifah Umar yang lain buat kebijakan berbeda, yaitu kalau omong kata cerai atau talak 3 kali baru bisa dianggap talak 3.
Kalau mengenai khilafah itu sendiri Ustaz, Ya. tanya apakah mungkin khilafah itu bisa diterapkan di zaman modern yang macam seperti ini Ustaz? Ya, oke. Apakah khilafah yang ajaran Islam itu bisa diterapkan lagi dalam zaman yang maju? Ya, sangat bisa. Karena dia merupakan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti akan datang kekhilafahan Islam yang kedua, summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian akan datang lagi khilafah dengan metode yang sama seperti yang dulu. Itu sudah janji Allah. Ya, kita harus percaya. Banyak sekali janji Allah yang sudah terjadi dan terwujudkan. Nah, contohnya Rasulullah SAW pernah bersabda ketika Kisra, pemimpin Persia itu merobek-robek surat dari Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, kaumku akan merobek-robek kerajaannya seperti dia merobek-robek suratku ini. Kalau kita hidup pada zaman Nabi, mungkin kita pikir, ini negara adidaya, tidak mungkin kita bisa mengalahkan negara tersebut. Dan ternyata terjadi kan, Persia mampu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Terus Nabi ditanya lagi, mana yang akan ditaklukkan terlebih dahulu, kota Roma atau kota Konstantinopel? Nabi mengatakan Konstantinopel dahulu. Dan itu kan ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih pada 1453 Masehi, 700 tahun kemudian setelah Rasulullah wafat. Kalau kita hidup sebelum zaman penaklukan, mungkin kita akan bilang, omong kosong, itu mustahil. Dan itu pun terjadi. Sekarang janji yang ketiga adalah datangnya lagi khilafah ala minhajin nubuwah. Dan apakah bisa berlaku pada masyarakat yang majemuk? Sangat bisa. Kalau kita lihat sejarah khilafah yang 1400 tahun lamanya, 14 abad, ternyata masyarakatnya tidak ada yang homogen. Yang misalnya Arab semua dan Muslim semua, tidak ada. Yang ada itu malah bangsa Arab, bangsa Mesir, bangsa Syam, Eropa juga ada, Afrika ada, Asia yang Asia Tengah, Asia Timur yang matanya sipit juga ada dalam satu wilayah, dan agama mereka itu Muslim dan Muslim semua, dan non Muslim juga banyak. Di Mesir itu ada 3 juta orang Kristen Koptik yang hidup sebelum zaman khilafah. Zaman khilafah pun mereka tunduk terhadap pemerintahan Islam, bahkan sampai sekarang mereka pun tetap ada. Jadi tidak pernah itu ceritanya khilafah ada pada zaman yang homogen, tidak ada. Dan saya tambah sedikit, itu banyak sejarawan non Muslim yang jujur mengatakan bahwa Islam itu memberikan kontribusi terhadap dunia, baik itu sainsnya maupun keamanan terhadap non Muslim untuk menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan sendiri-sendiri. Ya. Ustaz, kan khilafah itu adalah kepemimpinan Islam, terus bisa diterapkan untuk sekarang ini zaman modern yang majemuk ini. Lantas versi seperti apa? Maksudnya yang bisa diterapkan? Apakah kita bisa merujuk kepada itu piagam PBB yang dimana lebih canggih atau modern sekarang ini, Ustaz? Ataukah yang lainnya? Ya, betul. Kalau kembali kepada hadis tadi kan, summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Itu ada garis bawahnya adalah minhajin nubuwah. Itu yang sesuai dengan manhaj kenabian. Sedangkan yang diakui oleh Nabi SAW yang dianggap 100% sama persis, itu adalah yang khulafaur rasyidin. Jadi kita akan meniru atau menginstal secara penuh model kekhilafahan yang dianut oleh para khulafaur rasyidin. Itulah yang masih 100% benar. Tapi bukan berarti khilafah sesudahnya Umayyah, Abbasiyah, dan Turki Utsmani tidak benar. Itu juga bagus, hanya ada sedikit kekeliruan, yaitu menggunakan putra mahkota yang dalam sistem khilafah rasyidin itu tidak menggunakan putra mahkota, tapi ditunjuk oleh umat, dipilih yang paling kapabel menjadi khalifah. Perbedaannya hanya sedikit itu saja. Sedangkan sistemnya semua menerapkan Islam secara kafah, memberikan keberkahan kepada dunia ini. Tapi kan kita mau yang ideal. Yang paling ideal adalah khulafaur rasyidin, dan itu akan terulang kembali. Jadi bagi yang mau menegakkannya, kita contoh tirulah yang awalnya itu khulafaur rasyidin masa awal, di mana keadilan itu bisa tegak, setegak-tegaknya, kemakmuran, dan betul-betul mencontoh kepada sunnah Nabi. Dan kalau mengenai piagam PBB itu
itu sangat lucu ya. Kalau ada kelompok muslim yang ayo kita mencontoh merujuk pada piagam PBB. Ya. Padahal piagam PBB tidak ada satupun yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Kita kan terhukum harus mengikuti peninggalan dari Rasulullah ya. Warisannya Rasulullah itu Al-Quran dan hadis atau sunnah. Kita harus mendukung ke situ. Nah, sedangkan PBB itu bertolak belakangan dengan Al-Quran dan hadis. Misalnya LGBT, jelas-jelas dalam Al-Quran itu mengharamkan LGBT. Sampai-sampai dikatakan malaikat itu mencabut kota Sodom dan Gomora, diangkat tinggi-tinggi, setinggi angkasa, sampai anjing-anjingnya tuh ketakutan, melolong, kemudian dibalik ini ke kotanya dan dibanting ke bawah, dibanting keras oleh malaikat, dihujam ke tanah, terkubur di tanah, dan dihamburi dengan batu-batu dari neraka, terbakar jadi patung, makanannya, piring-piringnya jadi patung. Sampai ada arkeolog kita yang menggali dan menemukan kota yang hilang itu, yang ditemukan pertama ke fondasi rumah, kemudian temboknya, atapnya malah ditemukan paling bawah, sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Keadaannya kaum Sodom dan Gomora. Baik, terima kasih banyak pada Ustadz, karena waktu kita terbatas ya Ustadz. Jadi mungkin bisa dibahas yang pertemuan berikutnya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena waktu kita terbatas, mungkin kita sampai di sini saja dulu. Jadi bulan Ramadan ini kesempatan buat kita semua, di mana kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di bulan-bulan yang lain kita sering melakukan kemaksiatan, melakukan dosa yang begitu banyak, dan Allah kasih kesempatan kita di bulan Ramadan kali ini, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin di bulan Ramadan kali ini untuk bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.